Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga pemirsa baik-baik saja. Sekarang saya berada di area parkir Candi Penataran Blitar. Sampun dibuka candi. Oh, Kapan ini yo? ini dulur-dulur mau saja jalan-jalan mengelilingi Kompleks Candi Penataran yang berada di Kecamatan Ngelegok, Kabupaten Blitar. Sudah beberapa kali ke sini, wilayahnya sangat luas, kemudian tempatnya ramai, apalagi kalau hari libur. Dikelilingi pertokoan, kios-kios penjual makanan daerah atau tradisional khas Blitar, juga souvenir, barang-barang mainan, juga barang hiasan. Sekarang kita masuk gerbang Candi Penataran, bro. Ya, disambut oleh dua patung Dwarapala yang biasa terdapat di bangunan-bangunan suci semacam candi. Biasanya jumlahnya dua seperti ini. Patung Kala dengan membawa gada sebagai senjata. Rame, bro. Nah, sambil jalan-jalan saya akan cerita mengenai sejarah Candi Penataran yang saya tahu dari berbagai sumber, bro. Candi Penataran ini dibangun lebih dari 200 tahun, dimulai dari Kerajaan Kediri sampai Singosari, dilanjutkan Kerajaan Majapahit. Ditilik dari tahunnya, ini sangat mungkin di mana tahun 1190 awal dibangunnya candi ini masih merupakan era atau dinasti Kerajaan Kediri. Diawali oleh Raja Srengga yang memerintah Kediri tahun 1190 sampai 1200. Ada prasasti yang dinamakan Prasasti Pala yang menerangkannya, maka Candi Penataran juga kadang-kadang disebut sebagai Candi Pala. Kemudian dilanjutkan Raja Ken Arok dari Singosari, dan pembangunan terakhir ditutup oleh Raja Hayam Wuruk pada tahun 1365, dan prasasti terakhir ditemukan atau tahun yang paling muda itu tahun 1415 Masehi. Sedangkan tahun paling awal itu tahun 1190. Jadi 200 tahunan candi ini dibangun, sehingga tidak mengherankan kalau kompleksnya sangat luas. Dari ketiga kerajaan tersebut, ciri-cirinya bisa dibedakan. Tentu saja pasti ada tahun yang ditunjukkan atau menunjukkan keberadaan atau peran serta ketiga kerajaan tersebut. Bahkan dari cerita, abu dari Raja Ken Arok itu juga disemayamkan di sini. Ini kompleks utama, bro, yang berada di paling belakang candi. Sedangkan patung Dwarapala dua tadi ada di bagian depan atau pendopo, tempat menerima tamu. Nah, secara umum bangunan candi di Jawa pada khususnya itu bagian paling belakang atau paling dalam itu adalah bagian yang paling sakral. Candi ini atau bagian yang paling dalam ini paling besar, dipenuhi dengan berbagai relief dari mulai cerita Ramayana dan Krishnayana. Kalau Ramayana
dulur-dulur saya anggap sudah tahu secara umum, yaitu cerita tentang Raja Rama dan istrinya Dewi Sinta serta perseteruannya dengan Raja Rahwana dari Kerajaan Alengka ya. Di bagian tengah itu ada candi di mana di dalamnya terdapat Dewa Ganesa. Ya. Jadi candi atau kompleks Candi Penataran itu ada 3 bagian. Bagian belakang yang sekarang saya lihat reliefnya ini, bagian tengah candi dengan adanya patung Ganesa di dalamnya, dan bagian pendopo tempat menerima tamu. Reliefnya secara umum sangat banyak dan mirip dengan di candi-candi di Jawa yang lain, bro. Misalnya adanya kemiripan dengan Candi Surawana di Pare, Kabupaten Kediri. Selain cerita Ramayana, Krishnayana, juga kita temukan cerita legenda Bubuksah dan Sri Tanjung. Nah, kalau cerita Bubuksah ini unik, bro. Jadi mengisahkan 2 saudara yang menjalankan laku untuk mendapatkan ilmu, di mana si Bubuksah ini hidup dengan makan tanpa batasan sehingga tubuhnya gemuk, sedangkan Gagang Alit itu tubuhnya kurus karena sering puasa dan bertapa. Pada suatu saat datanglah Dewa Siwa menjelma menjadi seekor harimau untuk menguji mereka berdua. Ketika si Aling yang berbadan kurus itu akan dimakan, dia menolak karena badannya kurus. Harimau disuruh untuk memakan saudaranya si Bubuksah yang berbadan gemuk. Kemudian sang harimau yang penjelmaan Dewa Siwa tadi mengunjungi Bubuksah dan ingin memakannya. Ternyata Bubuksah menerima tawaran tersebut, hingga si Bubuksahlah yang lulus ujian dan masuk surga. Digambarkan dia dengan menaiki punggung harimau, namun Bubuksah juga tidak tega dengan saudaranya, maka saudaranya yang tidak lulus ujian tadi disuruh memegang ekornya, dan mereka oleh Dewa Siwa yang berwujud harimau dibawa ke surga. Artinya apa, bro? Bagaimanapun keadaan kita, ikhlas nomor 1. Jadi pelajaran ikhlas itu sebenarnya ada pada semua agama. Lalu ada cerita Sri Tanjung. Ya, di mana Sri Tanjung ini adalah istri dari Raden Sidapaksa. Cerita ini dianggap cerita legenda sekaligus dipercayai oleh masyarakat Jawa Timur, khususnya daerah Banyuwangi, di mana Sidapaksa diutus oleh rajanya untuk ke surga di Kayangan. Nah, ketika turun dari Kayangan, Sidapaksa menemui Sri Tanjung sedang digoda oleh sang raja. Sri Tanjung difitnah oleh sang raja, akhirnya Sri Tanjung dibunuh. Ternyata darahnya berbau wangi. Artinya Sri Tanjung tidak diapa-apakan, artinya masih suci. Menyesalah si Pangeran Sidapaksa, namun oleh dewa Sri Tanjung dihidupkan kembali. Itu beberapa relief yang terdapat pada dinding Candi Penataran, bro, terutama yang belakang atau candi utama. Kemudian Candi Penataran ini dari sejak dibuatnya itu memang bertujuan atau digunakan untuk tujuan ibadah.
Terlepas dari itu, berdasarkan adanya pendopo yang berada di bagian depan, jadi di sekitar patung Dwara Kala tadi bro, itu adalah bagian pendopo. Nah ini komplek luasnya Candi Penataran bro, dari arah belakang ini saya berada di bagian utama atau bagian belakang, sedangkan di kejauhan adalah bagian depan. Kalau tidak pandemi, rame sekali bro, karena tempatnya memang luas dan walaupun sebagian besar sudah rusak, tapi bagian-bagian yang masih utuh seperti bagian utama itu masih sangat dinikmati bro. Ahli sejarah atau yang suka sejarah dan budaya serta seni pasti akan senang ke sini bro. Mari ngopi dulu. Jadi selain ada warung di depan tadi, ternyata di sekitaran candi di luar pagar itu juga ada warung kopi bro. Dicampur bubuk ireng wonten nggih. Sambil melepas lelah minum kopi. Sukani bubuk ireng. Mergane kelegen ngoten lho ceritane. Awak bapak segan apa? Oh rujak. Oh. Pun wonten 3 wulan. Campur Rujak ulek bro juga ada. Mungkin tahu lontong pun ada. Jadi kalau untuk sekedar ngopi dan ngisi perut, sangat membantu kita bro. Nah ini sambil melihat-lihat Candi Penataran secara menyeluruh bro. Nah ini yang cukup parah berada di samping candi utama. Namun reliefnya masih juga bisa dilihat bro. Jadi lokasi beberapa warung ini berada di luar pagar, namun bisa kita membeli dari dalam pagar, nggak usah keluar. Ada es degan, es teh. Oh ya, candi ini juga tiap tahun diadakan event-event budaya bro, yang sudah aktif itu seruling penataran, semacam pagelaran seni. Kemudian kemarin tanggal berapa ya, itu ya bulan Juni minggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu itu ada festival Kresnayana sesuai dengan relief yang berada di dinding utama Candi Penataran. Ini candi bagian tengah bro yang saya bilang tadi, di dalamnya ada patung Dewa Ganesa. Kalau kita ingin masuk candi ini sekedar mengambil foto boleh, jangan lupa adab dijaga, sopan santun, lalu alas kaki juga harus dilepas, seperti halnya kalau kita masuk tempat-tempat suci yang lain. Ini saya sudah keluar bro. Kalau ingin lihat secara detail dan jalan-jalan lebih teliti lagi ya nggak cukup 1-2 jam bro. Tapi kalau untuk sekedar refreshing, melihat-lihat situasi dan melepas penat, waktu 1 jam insya Allah cukup. Nah ini saya sudah berada di luar komplek Candi Penataran, mau balik ke parkiran bro. Jangan lupa beli souvenir untuk oleh-oleh di rumah. Kemudian bagi teman-teman yang belum subscribe, monggo subscribe supaya saya lebih sregep lagi untuk ngevlog bro. Oke, saya sudah sampai di parkiran. pinter Pak.
Tiketnya gratis bro, hanya bayar parkir kalau nggak salah 2.000 atau 3.000 bro, murah banget. Jadi untuk tempat rekreasi yang demikian wow, sangat recommended. Wassalam.